Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Camelia Mei. Di video kali ini aku bakal membahas mengenai perbedaan dari S1 dan juga S2 menurut Camelia Mei. Menurut Jadi ini semoga bisa menjadi gambaran teman-teman yang ingin mendaftar atau ingin melanjutkan di S2 gitu ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada waktu. Dari sisi waktu S1 pasti teman-teman udah tahu ya kalau di S1 itu waktunya standarnya itu kan 4 tahun ya teman-teman. Nah di S2 ini berbeda, standar waktunya itu hanya 2 tahun. Lanjut yang kedua yaitu ada tugas. Nah tugasnya kalau di S1 itu kan standarnya itu ada praktek, tugas individu, presentasi tentunya ya teman-teman, banyak banget presentasi individu maupun kelompok. Nah di S2 ini sebenarnya juga sama gitu teman-teman, ada presentasi kelompok ataupun individu kita, tapi banyak diskusinya teman-teman, diskusi. Dan juga tambahannya kalau di S2 itu banyak banget kita disuruh resume jurnal internasional. Nah tugas resume jurnal internasional ini dari kita awal masuk S2 sampai kita lulus itu banyak banget, pokoknya kita itu tugasnya itu terus resume jurnal internasional. Kita tidak boleh bosan karena ini sangat berguna banget buat riset kita waktu kita mengerjakan tesis teman-teman, karena di tesis itu kita diharuskan mengelaborasi jurnal sebelumnya atau penelitian sebelumnya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman, kalau misalnya udah masuk S2 harus sering-sering membaca jurnal internasional, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada pakaian. Nah umumnya itu kan kalau di S1 kita harus menggunakan hem dan hem gitu ya teman-teman. Nah kalau di S2 ini beda teman-teman, khususnya di universitasku ini yang pria itu diwajibkan atau diharuskan menggunakan hem berdasi atau minimal menggunakan batik gitu teman-teman. Nah yang wanita itu kita diwajibkan menggunakan batik atau menggunakan jas atau juga blazer gitu teman-teman. Nanti aku kasih contohnya di sini seperti apa baju dari yang wajib digunakan di S2, seperti itu ya teman-teman. Terus yang ketiga yaitu ada relasi atau pertemanan. Nah kalau di S1 ini kan banyak teman yang sepantaran gitu ya teman-teman, kan kebanyakan mayoritas itu kan kalau dari S1 itu belum bekerja, jadi lulus SMA langsung kuliah. Nah beda dengan S2, kalau di S2 itu satu kelas itu maksimal 20 orang, 20 mahasiswa atau mahasiswi, dan teman-temannya itu kebanyakan sudah bekerja atau berkeluarga. Jadi teman-teman bisa bayangin kita mempunyai relasi seperti itu dan kita harus legowo legowo ya teman-teman kalau misalnya tugas kita harus pintar-pintar atur waktu untuk bisa mengerjakan tugas kelompok bareng-bareng gitu teman-teman. Dan tapi kalau misalnya di kelas paralel 1 atau kelas pagi itu kebanyakan teman-teman yang udah bekerja tapi resign dalam pekerjaannya untuk melanjutkan studinya dulu, seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya ada waktu luang. Nah kalau di S1 itu kan biasanya kita kalau ada waktu luang banyak di kelas gitu ya. Terus banyak SKS-nya juga ya teman-teman kalau di S1. Nah kalau di S2 ini itu waktunya itu luang banget, SKS-nya dikit, satu hari itu bisa 1 makul atau 2 makul aja. Jadi kalau di kelas pagi itu ada berangkat jam 7, pulang jam 10 tuh udah pulang gitu, macam anak TK. Tapi tugasnya Masya Allah banyak, lumayan. Intinya lebih dituntut mandiri aja gitu teman-teman kalau di S2, seperti itu. Terus kalau di S2 itu jangan alergi bahasa Inggris. Kalau yang belum mempunyai kemampuan bahasa Inggris
yang banyak seperti aku. Contohnya kita jangan patah semangat untuk selalu belajar bahasa Inggris gitu aja teman-teman, karena kita bisa karena terbiasa gitu aja, jangan minder. Terus yang terakhir yaitu ada fasilitas. Nah, fasilitasnya di sini itu tentunya beda banget dari S1 dan S2, karena kan kita juga dari sisi bukan keuangan, sisi pembayarannya pun juga kan kita berbeda ya teman-teman. Nah, fasilitasnya itu sangat beda. Kalau di ruang kelas di S1 itu kan biasanya meja biasa, meja ujian gitu ya teman-teman, yang ada meja putih di depan kita. Nah, kalau di S2 itu kebanyakan sofa teman-teman. Jadi kita kursinya itu kursi sofa, terus mejanya itu meja yang lumayan eksekutif lah, seperti itu. Terus absennya juga barcode, tapi aku juga nggak tahu sih kalau misalnya S1 di universitas-universitas lain mungkin juga udah ada yang menerapkan barcode seperti itu. Terus kalau di kelas weekend di S2 itu kita ada makan siangnya juga teman-teman, karena kan kita full tuh ya kuliah dari pagi sampai malam, jadi kita disediakan makan siang seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf aku cepet banget menjelaskannya karena ini udah malam ya, malah curhat ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga bisa menjadi gambaran teman-teman yang ingin melanjutkan S2. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih udah lihat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you and see you.